Oke, hari ini saya pingin review dikit soal mobil ini ya. Hyundai Accent tahun 98. Ini sebenarnya Bimantara Cakra, tapi semua tahu itu sebenarnya import. Ketika diimport, brandnya di sana Hyundai Accent gitu ya. Sama persis semuanya, nggak ada bedanya kecuali beberapa hal di interior gitu ya. Seperti karpet dasar gitu, logonya masih B itu bukan H, tapi ini bagian logo di luar udah diganti Hyundai. Mobil ini saya beli tahun kalau nggak salah 2014 ya. Tahun 2014 saya beli di Jakarta, saya balik namain ke Bandung. Lalu ketika saya pindah KTP ke Jakarta dan beli mobil yang CR-V, saya sayang sekali jual karena ini masih relatif mulus gitu ya kalau dilihat cat dari luar, dan juga utamanya mesin dan AC itu dia mulus sekali. Jadinya itu ada CR-V juga ya, Gen 1 sering lihat di Bandung kayaknya. CR-V Gen 1 beberapa kali ketemu. Jadi balik lagi ke sini, ketika saya beli yang CR-V, saya ngerasa ini sayang sekali kalau dijual, karena ngelihat kalau di jalan raya gitu, ngelihat unit Hyundai Accent tahun segini itu jarang sekali ngelihat yang mulus gitu ya. Selalu ada aja cacat-cacatnya, entah itu mesin atau ngebul atau ngecatnya jelek. Dan yang unit yang ini saya ngerasa agak spesial karena dari sisi cat dia masih relatif mulus, mungkin 95% gitu ya, nggak ada cacat. Kalau diperhatikan memang ada beberapa sih goresan-goresan tuh, seperti di bawah sini tuh ada sedikit ya, kalau dari agak jauh nggak kentara emang. Lalu ketika saya dipakai orang tua saya, itu juga ada satu di bumper ya, bekas nabrak. Kayaknya nabrak atau nyerempet gitu ya. Saya juga baru tahu ini ada cacat ini. Ya, tapi selebihnya mulus lah relatif gitu. Makanya saya masih suka banget sama mobil ini. Saya sayang sekali kalau rasanya kalau mau jual. Makanya pada saat itu saya tawarkan ke orang tua saya, bapak saya, apakah masih mau gunakan mobil gitu atau tidak. Karena dari sisi karakter mobilnya sendiri, ini mobil kecil sedan 1500 cc, manual. Karakter berkendaranya mirip-mirip dengan mobil yang sebelumnya digunakan oleh almarhum ayah saya ya, karena dia sebelumnya pakai Corolla Twin Cam. Jadi dia udah terbiasa dengan mobil model seperti ini tuh, bawaannya mobil kecil, mungil tapi cc gede gitu, tenaga gede, AC masih oke, masih dingin gitu. Itu yang kelebihan mobil ini sih. Jadinya akhirnya dia mau setuju mau pakai mobil ini. Saya simpen di Bandung awal tahun ini kalau nggak salah ya. Saya simpen di Bandung, lalu dia semangat balik namain mobilnya ke nama beliau. Lalu perpanjang STNK nih ya, bulan April sampai ke 2030 baru habis. Beliau juga perpanjang SIM sama STNK, SIM A dan C sekaligus gitu, karena masih semangat pakai mobil ini, dan masih sampai akhir hayatnya juga beliau masih sehari sebelumnya masih gunakan mobil ini untuk jalan-jalan gitu ya. Ternyata setelah diperpanjang SIM beliau itu yang nggak diperpanjang adalah umurnya gitu. Di akhir bulan ini, di Agustus, mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu setelah dia perpanjang SIM, beliau meninggal dunia gitu. Jadi saya juga masih agak bingung ini mobil mau diapain gitu ya, karena di Bandung nggak ada yang ngerawat. Orang tua saya tinggal ibu saya nggak bisa nyetir gitu pada dasarnya, baik motor atau mobil. Jadi ini ada satu unit Hyundai Accent, di situ ada satu unit
Suzuki Spin ya, Matic. Itu saya bingung mau diapain, tapi saya sadar kalau ini nggak dirawat ya akan rusak juga gitu, akan hancur, nggak akan. Jadi saya pilihannya antara ini bawa lagi ke Jakarta ataupun langsung biarkan dijual saja. Saya belum tahu mau diapain gitu, tapi overall saya masih suka banget dengan mobil ini karena selain tadi bodi masih mulus gitu ya dari luar, interior masih relatif rapih. Ada sedikit cacat di jok depan sebelah kanan gitu, tapi nggak terlalu signifikan gitu, nggak menjijikan gitu. Lalu ketika saya simpen di Bandung ini ada kerusakan juga di wiper ya. Wipernya dia tiba-tiba nggak jalan, kemungkinan dinamonya mati. Itu belum sempat ke bengkel oleh orang tua saya, belum sempat simpan ke bengkel, belum cek gitu. Tapi ini dalam kondisi dia wipernya sekarang kondisinya nggak nyala. Lalu kelemahan berikutnya adalah electric mirror itu agak nggak lancar, walaupun masih berfungsi gitu. Mungkin gear-gearnya udah aus gitu. Tapi buat urusan mesin itu kelebihannya sih, mesin ini relatif dingin gitu ya. Saya cek tadi, ini kan sekitar 6 bulan saya nggak ketemu mobil ini kali ya. Saya cek setelah ayah saya meninggal, saya cuci pertama kali. Ini baru pertama kali saya cuci lagi. Saya nggak punya alat poles dan sampo atau segala macem, makanya masih kelihatan mungkin ada oli-oli dikit yang nggak bisa saya hilangin gitu, karena pakai kanobung nggak hilang. Tapi saya cek tadi radiator dia nggak berkurang, oli mesin masih full juga gitu ya. Saya emang sebelum saya simpan di Bandung di awal tahun ini, saya servis dan ganti oli segala macem, termasuk ngecek apakah AC dingin atau enggak. Tapi oli-oli nggak ada yang berkurang, mesin masih bagus, masih bening gitu rasanya. Karena saya tahu juga ini mobil jarang dipakai sama orang tua saya, kecuali jarak dekat-dekat aja gitu ya, karena dia juga nggak sanggup jauh-jauh. Lalu dari interior saya nyalakan, masih oke sih, langsung nyala gitu. Radio masih jalan, AC masih dingin, power window masih responsif, cepat, nggak lambat gitu naik turunnya. Dan kelebihannya mobil ini juga ketika ada kerusakan, dia relatif spare partnya murah ya. Kalau dibandingkan dengan mobil ini, misalkan CR-V, cek aja deh, misalkan kita ngambil kayak handle pintu gitu, pintu kalau sampai ada yang rusak. Terakhir saya beli mobil ini, dia handle pintu bagian dalam itu cuma 35.000 ya. Jauh banget spare partnya harganya dengan misalkan CR-V ini gitu ya. CR-V ini saya coba cek ya, mungkin 250 atau 300.000 gitu ya. Jadi bisa dapat 10 kali gitu. Walaupun kualitas ininya juga dia cuma plastik gitu doang ya, agak cepat rusak memang. Tapi dengan harganya seperti itu, spare partnya ya nggak membebani gitu. Buat utamanya kalau memiliki mobil buat pertama kali pingin ngerawat mobil seperti ini, oke banget gitu. Dari sisi body mobilnya sendiri kecil, mungil gitu ya, nggak besar. Ini bukan sedan besar, tapi dari sisi cc engine atau mesin ini 1500 gitu, tenaganya cukup besar, tapi masih irit gitu. Dan mesinnya dingin, jarang panas, nggak pernah overheat gitu ya. Kalau dibawa luar kota, dia air radiator nggak berkurang gitu. Bahkan kalau dari sisi mesin, Honda CR-V yang saya punya ini kalah, saya rasa dia lebih panas, lebih cepat habis air gitu ya. Kalau ini nggak ada kendala di mesin gitu. Dan kelebihannya lagi, dia manual ya. Jadi selain responsif, ini ya irit. Bagian interior saya tadi belum bersihin sih, tapi
kalau ngelihat ini saya tunjukkan gitu ya, dalamnya sederhana sekali mobilnya. Kelemahan mobil ini lagi adalah dia basic banget interiornya ya. Dia hanya ada central lock di sini, handle pintu juga sederhana sekali. Ini yang saya bilang 35.000 tuh ya. Depan belakang sama bentuknya. Jadi kalau rusak bisa tukar-tukeran, bisa beli cuman satu buat cadangan misalkan. Lalu ntar simpen, kalaupun rusak tinggal pasang di depan atau di belakang aja. Cluster dashboard sederhana sekali. Ini kilometer udah 18.000 ya. Saya kalau nggak salah beli mobil ini ketika 16.000 gitu. Ya, lalu ya sederhana sih, cuman ada electric mirror, power window ada sebelah sini, transmission shift di sini. Ini cluster buat AC sederhana sekali bentuknya. Lalu radionya masih single din, lampu, hazard, kisi-kisi AC semua masih oke sih, nggak ada yang retak gitu ya. Lalu ya ini hanya ada spion, vanity mirror di sebelah penumpang, di sebelah kanan nggak ada. Hanya ada satu lampu ya di dalam kabin. Lalu bangku kedua seperti ini. Ini yang saya tadi bilang interiornya ada cacat, ada di sebelah sini ya, bolong dikit. Bisa ditambal sih sebenarnya atau dijahit kembali gitu. Cuman yang lain interior masih oke. Masih oke, tapi mungkin perlu vakum ya, agak kotor. Tenaga oke, mesin AC dingin. Itu sih kelebihannya buat pengguna yang seneng mobil sedan dengan harga terjangkau dan perawatan murah. Mungkin ini bisa jadi salah satu opsi karena benar-benar perawatannya minim sekali ya, minim sekali perawatan ya. Paling ganti oli. Terakhir ya saya cuma servis, ganti oli, ngecek engine, nggak ada apa-apa sih, nggak ada kerusakan ini. Saya udah pernah ganti shock breaker, ganti sensor kalau nggak salah pernah saya ganti juga ya di depan, di mesin. Udah sih, apalagi ya, paling electrical saya pernah nyalain ini karena sempat mati si tape. Cluster ini juga masih bagus gitu ya. Lampu-lampu aduh sulit ya. Sulit masukkan kuncinya. Oke. Seperti ini, sederhana sekali bentuknya. Tape tuh seperti ini. Speaker dia ada 4 di belakang sama di sisi sini ya. Kelemahannya adalah dia kurang, minim banget storage ya. Di sini ada dashboard, kompartemen, ada tempat nyimpen sedikit di sini. Tapi dia nggak ada cup holder, makanya saya nambahin ini cup holder di sini. Saya tempel aja, dan di sini saya tempel kayak rak kecil gitu ya, baki kecil buat nyimpen uang. Karena nggak ada storage sama sekali. Saya dulu ketika pakai mobil ini suka kesulitan ketika harus bawa minuman. Saya bingung naruhnya. Biasanya saya selipin di sini sih, di sebelah rem tangan gitu ya. Rem tangan oke. Ini satu lagi, dia power window hanya buat bagian depan ya, sedangkan di belakang dia masih menggunakan ini engkol ya. Kelihatan nggak ya? Jadi dia masih menggunakan engkol pada dasarnya yang diputer. Tapi saya masih senang sih menggunakan mobil ini. Cuman sayangnya buat pengguna atau penumpang yang badannya tinggi gitu ya, istri saya sama saya tuh kurang lebih ya 170 cm gitu ya. Itu posisi duduknya memang agak jongkok ya. Semua mobil sedan, saya rasa karakter mobil sedan lah, beda banget posisi duduknya dengan SUV gitu ya. Jadi dia kalau istri gunakan mobil ini karena posisinya
agak jongkok gitu ya, agak rendah gitu kursinya, dia cepet pegal ininya kalau misalkan perjalanan jauh. Jadinya saya putuskan ketika terakhir kali saya beli yang CR-V aja, karena itu posisi duduknya agak tinggi gitu ya, sedangkan istri agak tinggi juga, dan dia terbiasa duduk agak datar. Dan juga mertua, pada dasarnya mertua tuh ada dengkulnya, dia pernah kecelakaan, jadi dia kalau posisi duduknya dengkulnya lebih tinggi dari pantat, lama-lama kakinya memar gitu. Jadi akhirnya kalau gunakan yang CR-V itu dia nggak ngerasa ada masalah dengan perjalanan jauh gitu. Sedangkan ini kelemahannya, mobil ini emang kabinnya kecil ya, jadinya ya buat perjalanan jauh memang ini sih lebih ya lebih berdesakan aja dengan penumpang lainnya gitu ya. Coba saya buka bagasinya ya. Jadi interior seperti ini doang, sederhana ya. Cuman buat mobil pertama kali ya, atau orang seneng sedan, ini mobil ini bisa jadi opsi sih aku kira. Karena sedan tuh gimana biasanya buat keluaran tahun segini ya, tahun 90, tahun 2000, itu kaki-kakinya jauh lebih enak daripada mobil tinggi kayak Talha Kijang atau apa gitu ya. Pasti lebih enak. Jarang sekali mobil di tahun segitu, tahun 2000-an, yang suspensinya seenak si CR-V ini, karena dia benar-benar independen ya. 4 biji pakai pernya, bukan per keong semua gitu ya, nggak ada yang pakai per daun. Itu emang luar biasa sih. Waktu pertama kali dijual kan CR-V ini, dia diiklankannya senyaman sedan gitu ya, karena memang umumnya mobil tinggi itu jeledak-jeleduk di tahun itu tuh. Kalau misalkan ada logak, ada lobang atau polisi tidur, ini pasti jeledak-jeleduk. Tapi sedan enggak gitu ya. Dan kelemahannya lagi mobil ini, tapi ini ya, ground clearance. Dia mobilnya standarnya udah ceper gitu. Saya hitung ini kayaknya ground clearance sekitar 13 cm doang gitu. Jadi bahkan dongkrak pun harus punya dongkrak yang agak ceper gitu, kalau nggak bisa masuk ke bawah gitu. Yang ini itu kelemahan utama sih kalau di Jakarta, atau nggak lagi ke daerah, atau nggak jalan-jalan yang berbatu ketika kita liburan wisata daerah-daerah tertentu. Ini bisa jadi kendala gitu, karena ground clearance-nya sedan dengan kelas ini emang rendah gitu ya. Tapi kalau masalah shockbreaker, empuknya tuh enak mobil ini, depan dan belakang ya. Oke, saya buka ini ya, bagasinya ya. Oke, bagasinya simple. Saya cuman simpen dongkrak, oli ini apa sih, apar ya, cadangan kabel busi. Ya ini kalau nggak salah oli, ada dongkrak, kunci dikit, sama air buat ini ya, buat oli nggak ada ya. Ini klakson sama kanebo, oli nggak ada ya, berarti dikeluarin kali. Lalu ban serepnya ada di bawah sini. Dan ini kalau bagasi masih kurang, sebenarnya bangku bagian kedua ini bisa direbahin sehingga dari bagasi itu tembus ke depan ya. Saya berapa kali misalkan harus bawa kandang kucing yang cukup besar, itu saya tembuskan ke belakang gitu. Atau enggak barang-barang yang cukup panjang tuh saya buka aja. Ini di bagian belakang sini ada tuas ya, sini ini bisa dibuka, ini tembus ke belakang pada dasarnya bagasinya, jadi bisa agak luas dikit. Mobil ini pada dasarnya saya rekomendasikan sih kalau hanya digunakan 4 orang gitu ya. Kalau 5 orang
agak nggak nyaman gitu karena memang nggak terlalu besar gitu luas kabinnya. Bisa aja gitu termasuk, cuman memang kalau perjalanan jauh rasanya nggak akan nyaman. Lalu shock breakernya juga akan terasa turun ya yang belakang karena ini mobil udah ceper. Kalau dikasih beban terlalu banyak lagi dia makin ceper gitu, makin amblas. Itu sih paling yang saya mau tunjukkan ya. Ininya juga sederhana banget ya, nggak ada penutup. Lalu di sini kalau dibuka ini ban serep di bawah sini. Ban serep semuanya seragam ya, motifnya seperti ini, nggak ada belang gitu, jadi semuanya bentuknya seperti ini, 5 biji. Mesin perlu tunjukin ya. Oke, mesin deh tunjukin ya. Oke. Bentar. Oke, mesinnya seperti ini ya. Kecil, compact, dia agak nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah posisinya. Jadi buat berkendara sih stabil sih saya rasa ya. Saya cek ini aki juga masih oke, biru warnanya masih ininya masih oke, langsung nyala. Ini tadi saya cek nggak berkurang, wiper nggak berkurang, tapi memang karena itu juga dinamo washernya lagi rusak sih kayaknya, jadi emang nggak bisa dipakai ya. Ini saya tambahin dikit, enggak nih kayaknya kita tambahin nggak ya, lupa tadi. Ini tapi pada dasarnya masih oke sih, oli nggak berkurang, semua masih oke. Pengapian bagus, mesin halus banget dibandingkan dengan si CR-V ini. Ini suara mesinnya jauh lebih halus, hampir nggak kedengar gitu kalau dari dalam sih. Getaran juga nggak tinggi gitu ya. Enak, masih mountingnya kayaknya masih bagus kali ya. Ini saya tempelin peredam buat just in case gitu ya, supaya nggak ngerusak cat gitu kalau panas mesinnya. Teman ini nggak panas juga sih. Ini ada lepas satu, saya nggak tahu kemana, hilang nggak ketemu. Engine-nya seperti ini sih, compact. Ini 1500 cc, tenaga cukup gede gitu ya. Kalau di tol cukup enak gitu buat dipakai, nanjak nyusul tuh masih enak gitu. Nggak diklaksonin orang karena nggak ada tenaga orang menyusul mobil gitu. Jadi masih ngimbangin lah mobil dengan cc segini, dan dia nggak terlalu boros gitu ya. Irit jauh banget sama CR-V ini. Dan kaki masih relatif enak juga sih. Truk saya belum pernah nyobain lagi dalam 6 bulan ini gitu teman. Terakhir kali saya gunakan, saya nggak pernah spurring balancing juga, cuman saya gunakan ini di tol kayak 120, 110 itu masih oke lah, masih getarannya masih minim gitu, masih terkontrol. Jadi di tol saya biasanya cuman limit ini 100 atau 110 sih. Di atas itu mulai itu agak bergetar, karena saya nggak pernah spurring balancing ya. Kalau spurring balancing saya yakin akan jauh lebih stabil, karena dari sisi tenaga sih sebenarnya masih banyak sisa tenaganya sih. Kalau di tol masih bisa ngebut gitu. Oke sih, paling itu yang saya bisa tunjukin. Saya kepikiran mumpung lagi di Bandung ini, lagi saya habis cuci, saya dokumentasiin. Soalnya saya nggak tahu juga ini mobil mau saya apakan, apakah akan dilepas, dijual, atau tetap disimpan aja di sini. Cuman saya buat mengobati rasa kangen juga nanti mungkin ya, saya ambil video dan dokumentasi ini gitu supaya ada kenangannya lah buat saya juga. Kalau suatu saat mobil ini saya nggak bisa akses lagi gitu. Oke, gitu aja ya. Oh, mungkin satu lagi ya, satu unit ini. Udah gelap banget lagi. Ini Suzuki Spin. Ini motor bekas almarhum kakak saya, ditaruh di Bandung, dan ayah saya masih pakai sebenarnya.
masih oke. Saya juga kadang-kadang ke Bandung gunakan motor ini gitu. Kalau lagi datang pakai travel nggak gunakan mobil. Sekarang nggak ada yang pakai karena saya juga bingung karena motor yang di Jakarta juga plat D dan atas nama ibu saya. Itu harus saya bawa juga ke Bandung tahun ini atau tahun depan gitu ya untuk perpanjang STNK. Dan itu merepotkan kan, jadinya saya juga nggak tahu itu yang motor yang di Jakarta apakah saya akan jual aja di Jakarta atau saya bawa ke sini. Sedangkan di sini juga masih ada satu motor lagi yang nggak terpakai gitu ya, apakah ini dijual juga atau gimana saya nggak tahu lah. Tapi sementara ini kayaknya mau disimpan aja dulu di sini. Yang saya lebih galau mobil ini sih, apakah akan dijual atau enggak. Saya jujur aja ini beli dulu 2014 itu cash harga 35 juta ya. Bayangkan di tahun tersebut beli mobil harga 35 juta masih dapat, dan setelah itu ya dirawat, saya cat juga, saya bangun kembali gitu. Udah keluar lumayan banyak juga, dan sekarang harga pasarannya udah jatuh ya. Saya lihat di marketplace ya paling ada yang jual 28, 30, ada yang 20 bahkan, tergantung kondisi. Cuman rata-rata dengan kondisi mulus seperti ini sih saya rasa 25-an lah kali ya. Masih orang masih mau beli gitu sekitaran 25. Ada ya, tergantung ini sih, tergantung hoki dan cocok-cocokan orang belinya gitu. Oke deh, itu aja deh mungkin ya. Ini buat ngobatin rasa kangen saya aja dengan mobil ini, dan rasa kangen saya dengan almarhum bapak ya, karena dulu juga saya nyari mobil ini itu di Depok, plat B di Depok, plat B Depok. Dan ketika survei saya juga ngajak bapak saya buat ngeliat pada dasarnya. Jadi banyak kenangan sih mobil ini, selama lebih dari 11 tahun ada di keluarga kita gitu ya. Cukup banyak kenangan gitu mobil ini. Saya juga sebelum belum berkeluarga saya menggunakan mobil ini, sampai berkeluarga pun saya gunakan mobil ini karena sebenarnya masih sangat layak pakai gitu, karena untuk utamanya buat keluarga kecil ya. Kalau cuman suami istri doang ini udah cukup banget punya sedan kayak gini, belum ada anak gitu. Tapi saya ya kebetulan aja ada satu mobil lagi gitu yang lebih besar gitu. Jadi kalau ngurus dua mobil kayaknya agak merepotkan juga gitu ya, dan kebutuhannya berlebihan gitu kayaknya. Jadi mungkin saya pertimbangkan yang ini sih, apakah akan dilepas atau tetap saya akan keep aja. Oke, gitu aja deh. Makasih buat ininya, buat dengerin sharingnya. Oke, bye-bye. Oke, ini lanjutin yang tadi ya. Sorry, ini udah malam sebenarnya, udah gelap banget juga, nggak kelihatan. Cuman ada beberapa hal yang saya pingin bahas juga ini terkait mobilnya. Baru keingetan di interior tadi saya juga nggak detail ya tunjukin gitu. Pada dasarnya itu kita masuk dari sebelah kanan, setir mobilnya itu bisa di adjust ya buat naik turun, tapi emang nggak teleskopik, standar banget emang mobil ini basic banget gitu ya, standar buat interior sama fitur-fiturnya. Di belakang juga nggak ada wiper, nggak ada juga washer gitu. Jadi basic banget memang fitur-fiturnya. Tapi cluster dashboard itu lampu-lampunya bisa di-adjust ya, terang atau enggaknya gitu, dan masih terlihat nyaman gitu ngelihat cluster dashboard itu kalau lampunya dinyalakan. Lalu satu karakter lagi mobil ini yang orang mungkin kalau belum pernah pakai nggak familiar adalah ketika mobil ini udah nggak dipakai lebih dari 2 hari gitu ya, mungkin udah seminggu atau
ya seenggaknya 3 hari gitu ya. Ketika pertama kali dinyalakan kembali, mobil ini tuh akan klep bagian atasnya akan bunyi tek 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 gitu ya, seperti mesin rusak, akan turun mesin gitu. Karena ketika mobil ini disimpan nggak dipanasin dalam misalkan taruhlah seminggu gitu ya, oli-oli itu kan turun dari mesin ya ke bagian bawah. Nah, bagian atasnya itu bagian klep-klepnya akan kering nih ya, akan kering. Dan ketika baru dinyalakan mesinnya, dia oli baru akan disemburkan ke bagian atas gitu. Jadi pada 20 menit mungkin 15 menit pertama kali ketika dinyalakan setelah dipanaskan, mobil ini tuh sebaiknya dibiarkan benar-benar panas dulu gitu. Jadi jangan langsung dipakai kebut-kebut gitu. Jadinya nunggu pertama kali itu oli benar-benar sudah membasahi bagian-bagian klep di bagian atas gitu. Setelah dipanaskan ya 15 menit gitu, 20 menit, bunyinya akan hilang sendiri. Itu sih yang mungkin karakternya yang perlu dipahami kalau orang pertama kali gunakan mobil ini. Karena kalau nggak paham, dia nyalakan mesin mobil ini ketika sudah seminggu nggak dipakai, dia akan nyangkanya mesinnya rusak karena kasar suaranya. Tapi sudah itu kalau udah dipanaskan ya 15 menit gitu, 20 menit, bunyinya akan hilang dan halus kembali gitu. Oke, itu aja deh. Thank you, bye-bye.